Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu berisi pikiran tim proyek, 2 untuk proyek eksternal, ketiga sebagai alat penjualan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. Yang pertama, tidak menawar, kedua, tidak ada tawaran. 2 fase proposal proyek software, yaitu 1. Buat fase analisis sebagai kecil proyek, usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis. 2. Setelah analisis dikerjakan, usulkan sinyal sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda, dapat mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien. Menulis proposal juga mahal, dibuat dengan pengumpulan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakan word processor dengan menggunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Garis besar proposal. 1. Cakupan surat. Sebuah surat yang ditujukan kepada pengambilan keputusan ditandatangani oleh manajer proyek. Jika dia diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat mendatangani surat ini bersama klien yang lain. Halaman judul. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem, pembuatan, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. Daftar isi. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian. Ruang lingkup. Paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari recruitment document. Keuntungan advantage, yaitu jual proyek Anda. Buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol, dan 7 fase metodologi. Keuangan. Buat harga total dan tanggal pengiriman bila termaksud hardware, rinci harga hardware dan sistem operasinya. Buat daftar non-material seperti job station, goodwill, customer happiness, management happiness. Rencana atau plan. Gambarkan langkah-langkah perencanaan Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan-alasan untuk menggunakan metode 2 langkah. Kemampuan dalam penyampaian. Daftar user akan merinci pertama hardware, sistem operasi, paket software. Buat daftar secara rinci. Keadaan bagaimana yang Anda pilih, salah satu fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. Kostum software, sama seperti di atas. Jaminan, beberapa lama setelah pengiriman, dan bagaimana Anda akan memberikan dukungan. Dokumen. Daftar manual user, operator, manager, maintenance dengan menjelaskan singkat dari pembaca. Pelatihan. Daftar bagian user, operator, manajemen, maintenance dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Gambarkan metode pengiriman. Kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. Penerimaan atau salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. Istilah khusus, terminologi. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin. Beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat menjadi informal melalui telepon, tanpa latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal dilakukan di ruangan rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama yang akan dikemukakan. Langkah-langkah presentasi. Pertama, buatlah ucapan pembuka, perkenalkan tiap peserta dan menyatakan tujuan pertemuan tersebut. Yang kedua, perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Ketiga, bagaimana bagikan proposal Anda. Keempat, beri waktu pada setiap peserta untuk membaca proposal. Kemudian
beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Terakhir, tutup. Sarankan user untuk membeli dan membeli secepatnya. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi, utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini. Rencanakan memberi solusi untuk semua masalah. Dan akhirnya untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin, seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuatkan seperti jika melakukan kontrak eksternal.